Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nang channel YouTube Nyong Jana entus cilik si anak wadone aba entus sing paling pasek kuek. Oke, sebelumnya minta maaf banget karena aku lama banget nggak ngevlog, nggak ngonten di konten YouTube-nya Jana entus cilik ya karena memang belum jadi YouTuber yang mahir banget sih gitu. Jadi baru belajar sama teman-teman juga. Sebelumnya mohon maaf banget karena tetangga lagi punya hajat ya, lagi kawinan ya. Aja takon yang kawinnya kapan wis ya. Wah tanggal Sabtu ya Minggu, tanggal Minggu ya tanggal kelalen wis pokoknya ya. Doain aja semoga aku cepat menyusul teman-temanku dan tetangga-tetanggaku yang sudah dihalalkan. Amin. Jadi suara nyong nggak ada kira dan bindeng ya guys, karena suara nyong kayak nyong kas kondangan maraton ya, kondangan B maraton ya. Ibaratnya apa kondangan B wis kayak Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu ngedur kondangan baik wis orang ngerti di kondangannya kapan. Jadi suaranya dan serak-serak bacin lah ya, wis abaikan aja lah ya guys. Oke, jadi di konten kali ini aku mau nge-share ke kalian, nge-share maring kanca-kanca pada apa sih perlengkapan yang biasanya aku bawa kalau aku mau ke Solo. Kebetulan alhamdulillah insya Allah kalau mendapatkan izin dan terrealisasi bulan sebentar lagi aku akan mulai pentas dalang lagi gitu. Walaupun pentas dalangnya aku belum sebagus dan tidak akan mungkin sebagus Abantus karena Abantus dulu pernah bilang nanti kamu akan punya ciri khas sendiri. Jadi aku nanti akan mulai dalang lagi, pentas dalang lagi di Tegal gitu. Nah, ini kebetulan di depan aku ini tadi habis mau beresin pernaskahan dan perbukuan ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah nonton vlognya aku yang tentang rapot-rapotnya Abantus nih. Ini ada nih di sini nih rapot dari SD. SD-nya ada 2 nih. Nih SD. Terus ini ada rapot SMP. Aduh, jatuh. Ada rapot SMP. SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Tegal. SMP-nya aku juga, guys. Nih. Terus SMA-nya nang SMA Negeri 1 Tegal, bukan SMA-nya aku karena aku SMA-nya di SMK-nya di Solo, SMK Negeri 8 Surakarta. Nah, itu. Terus juga ini ada naskah yang mungkin bisa jadi referensi aku. Ini naskah ya. Naskahnya tuh udah naskah lawas banget gitu. Tuh, naskahnya pakai tulisan ketikan gitu, guys. Jadi naskah ketikan gitu. Terus juga ada ini tentang suluk-sulukan Tegalan. Di sini juga ada nih tentang suluk-sulukan Tegalan tuh. Di situ juga ada semuanya ya. Gending-gending Tegalan juga ada di sini. Terus sama ini tulisannya. Ada tulisannya Abah. Tuh, gending-gending semua. Peninggalannya Abah Entus buat anak wadon kesayangan nih. Oke, jadi nanti ini naskah-naskah yang akan aku bawa ke Solo. Itu kan pasti banyak banget yang nanya. Biasanya itu naskahnya aku referensi lagi, guys. Jadi naskah kue ora pure ngeplak di sini gitu. Jadi naskahnya itu nggak pure sama persis dengan yang ada di sini, tapi biasanya aku referensi lagi sama teman-teman aku di isi Surakarta dan teman-teman aku di Solo gitu. Nah, sebelum vlog ini berlanjut ya, Raine nyongan teh kayak nyongan ngayong put temen ya be, karena aku hampir 2 minggu ini benar-benar sakit bed rest, nggak sempet make up sama sekali. Nah di sini aku mau make up dulu ya, nyongan pan dandan di situ walaupun pesek tapi biar raden katon wong setitik lah ya, walaupun pesek koek. Ingat kan Abantus orang pesek itu ambekan irit, cungure kan bak bik cungure bik
Nah, di sini aku ini biasanya perlengkapan make up yang aku sering bawa kemana-mana, termasuk kalau aku ke Solo itu aku jarang banget bawa make up yang terlalu banyak karena di sana teman-teman aku juga punya make up lumayan banyak. Tuh, ini dia. Nah, merah ya. Semuanya serba merah. Nih, aku make upnya dikit banget sih guys, nggak terlalu banyak banget gitu. Karena make up buat sehari-hari, make up buat kondangan, sama make up buat kalau pentas dalang atau pentas pagelaran seni itu aku bedain kayak gitu. Jadi tingkat apa ya, kekuatan dari make upnya itu sendiri, ketahanan make upnya itu sendiri kan beda-beda. Terus kalau buat make up yang buat pentas disatuin ke make up yang sehari-hari itu terlalu berat gitu. Nih, jadi aku tumpahin ya. Ini make up. Aduh. Nah, make upnya aku nih. Kalian mau lihat tuh. Ya. Segitu make upnya aku. Di sini ada aku lagi suka pakai Wardah Color Fit sama yang makeover. Ini tuh ringan banget buat kalian yang suka make up sehari-hari atau kalian yang kerja kantoran. Ini tuh ringan banget, enak banget. Jadi make up nyongke murah murcida muntah mampus ya. Jadi ya harga merakyat aja lah guys gitu loh. Nih, aku pakai produk Wardah yang halal. Pakai produk halal walaupun belum dihalalkan. Tanda halal. Oke, terus selanjutnya aku pakai concealer. Ini ada concealer dari Wardah juga yang Color Fit. Terus ada bedak Wardah. Ini aku pakai yang Insta Perfect, sama yang aku biasanya juga pakai Insta Perfect sama Color Fit. Dua-duanya kadang aku pakai yang itu, kadang aku pakai yang Insta Perfect gitu. Dua-duanya sama-sama aku pakai. Terus kalau buat eyeshadow aku pakai dari makeover. Ini biasanya aku pakai dari makeover atau yang dari The Body Shop. Nih dari The Body Shop atau dari makeover. Yang kemasannya isi 3 ya, yang kayak gini tuh. Itu ya, nih ini udah kroak karena jarang dipakai, aku lebih sering pakai yang The Body Shop. Terus kalau ini maaf ya guys, backsoundnya orang punya hajat, tetangga biasa. Kalau alis aku pakai ini sih kadang Viva, Implora. Dan for your information, aku tuh sebenarnya jarang banget ngalis. Ngalis itu kalau pas lagi mau kondangan aja sih, lagi mau kondangan sama mau pergi-pergi aja. Ini aku pakai Wardah sama Implora sama Viva sama Maybelline. Apa belah sing anak nengkane lah, pokoknya digambar-gambar. Terus pakai lipstiknya ini nih. Kalian sing hobi mangan gorengan, sing hobi nih mangan kletikan, hobi nih mangan sing pedes-pedes. Yang penting aja hobi mangan kanca ya guys. Kanca mangan kanca ora enak. Ini dari Maybelline yang nomor 210, 130, 205 sama 125 biasanya pakai. Terus darautan gitu. Oke, jadi sebelum vlog apa ya berarti ya, prepare ke Solo ini, aku mau make upan dulu. Nah, sambil make upan ini aku akan menjawab pertanyaan horor. Sebenarnya orang horor-horor nemen ya guys, tapi ya bisa dibilang pertanyaan sing sering ditanyakan di 2021 yang kadang ya tak jawab, kadang yang nggak tak jawab kayak gitu. Tergantung mood-moodnya lah pokoknya lah. Nah, di sini aku pertama akan memakai foundation. Nah, nanti sambil aku make upan, sambil aku packing, aku akan diberi pertanyaan dari seseorang yang tidak bisa ditampilkan di dalam video ini.
Karena seseorang itu sangatlah horor ya. Seseorang kue berasal asale sing ujungnya Tegal, sing laka kehidupan anak-anak. Aja nyongonyo di tim wong Semedo ya, itu adalah orang Semedo, umeno pucuk gunung. Oke, bener-bener my bestie nemen lah. Oke, silakan yang ada di belakang kamera ini untuk menanyakan, tapi tolong ya pertanyaannya tidak usah yang susah untuk saya jawab karena apa ya? Karena pertanyaan yang akan saya jawab ini adalah pertanyaan yang bisa saya jawab seperti itu. Oke, silakan mbaknya bisa dimulain. Saya pakai 2 ini biasanya compare ya guys. Halo Mbak Jana, terus cilik, bagaimana kabarnya? Kayak anak wong ngomong tapi duduk wong ya. Kono wong unyuk kayak kodo goblok. Karena bentus kayak gue beli tenang wayang. Kono wong kunyuk kayak gue. Alhamdulillah kabar aku baik, kabar keluarga juga sehat walafiat, semuanya baik-baik saja kecuali kabar hati ya, karena hatinya sedang mencari ketenangan jiwa seperti itu. Sekarang kesibukannya lagi ngapain sih? Ente matanya orang melek, ini lagi apa pangke aduh. Kesibukannya ya, Mbak Jana Entus Cilik ini kesibukannya sedang kuliah hukum ya. Saya sedang kuliah hukum guys, tapi bukan hukum karma. Kuliah hukum di salah satu universitas di Surakarta begitu. Di salah satu universitas di Surakarta. Terus habis itu juga bantu-bantu mamahku di dapur Entus Cilik seperti itu mbak. Itu terus habis itu juga kesibukannya juga kondangan ya pasti ya. Astagfirullahaladzim, mukanya aku kondangan ya, kondangan di teman-teman yang pada nikahan itu juga. Terus apa ya hobinya gibah. Gibah ngerasani uang ya Allah, astagfirullahaladzim, enggak ya seperti itulah. Aduh. Mbak Jana kok kayaknya suka warna merah, adakah filosofi di balik warna merah itu? Oke, sebentar, ini harus pakai kacamata kalau menjawab pertanyaannya ini. Oke guys, jadi banyak banget yang nanyain kenapa sih kok aku suka banget warna merah. Kenapa Jana Entus Cilik suka banget warna merah? Karena saya sekarang sudah membanteng. Tidak boleh sebut ya, tidak boleh sebut hanya sekarang Jana Entus Cilik sudah membanteng. Tapi ingat kata Abantus, beda pilihan aja ngerusak perseduluran seperti itu. Terus jadi yang perlu kalian tahu, mungkin banyak banget dari teman-temanku yang di Tegal atau orang-orang Tegal yang belum pada tahu, aku sudah menjadi orang merah itu sejak 3 bulan Abantus meninggal. Itu aku sudah dididik dan direkrutmen sama keluarga besarku di Solo bahwa Jana kamu harus ikut di keluarga Solo gitu. Aku dididik, aku diberi pendidikan politik di sana, aku dibimbing. Tapi aku disuruh silent sama keluarga besarku di Solo gitu. Nah, jadi sebelum itu walaupun aku dulu berbeda parpol dengan Abantus nggak pernah melarang anak-anaknya harus ikut mana. Abantus tuh nggak pernah memaksa anaknya harus ikut A, B, C, D, tuh nggak pernah. Jadi kata Abantus tuh, jadi gini, aku ada satu cerita, even ini cerita yang bener-bener saksinya juga banyak.
anaknya Abah kan pasti dibeliin satu perangkat gamelan sama satu perangkat wayang. Lah di situ tadinya aku dibeliin gamelan bukan warna merah, tapi waktu itu aku ngomong sama Abah, "Bah, pokoknya aku harus dibeliin gamelan yang warnanya merah gitu. Aku harus gamelannya minta dicat ulang warna merah gitu." Ya udah, akhirnya dari situ gamelannya dicat ulang, yang tadinya bukan warna merah jadi warna merah gitu. Terus akhirnya aku bilang ke Abah, "Bah, aku mau dibikinin geber." Geber tuh biasanya yang buat tempat naruh kain clear. Nah jadi kalau dalang itu kan ada kain yang memanjang gitu kan, itu namanya geber sama clear. Yang kayunya itu kerangkanya namanya geber, yang kainnya itu namanya clear. Nah jadi geber sama clearnya itu aku minta dibuatkan juga warna merah, dan alhamdulillah aku juga dikasih gamelan Bali juga warna merah, minta dicat warna merah gitu. Jadi filosofinya dari warna merah ini tuh, nyongke anaknya Aban tuh sing paling badung, nyongke anaknya Aban tuh sing cangkemnya paling ala, wis cara ngomong kayak wis pokoknya sing cocote cangkemnya wis pokoknya terus kayak apa entus nemen lah pokoknya lah sing ngerti jana entus cilik kayak apa dah ngomong dah ngomentari wong dang. Aku tuh orangnya bukan nyinyir ya guys, tapi aku paling tidak suka kalau aku diusik kayak gitu. Jadi siapapun yang usik aku pasti akan aku usik balik gitu. Jadi jangan membakar api, jangan aja gugah macan turu, wis intinya kayak gitu. Ya jadi merah ini filosofinya pasti banyak yang ngomong tuh pemberani, terus sosok wanita yang tangguh kayak gitu, walaupun hatinya rapuh kayak Hello Kitty ya. Tapi sekeras kepalanya aku masih mau mendengarkan pendapat dari orang lain, asalkan itu disampaikan dengan bahasa yang baik. Ketika kamu harus membedakan antara kamu ketika mengkritik orang sama kamu menjelek-jelekan orang. Nah, ketika kamu mau mengkritik atau memberi nasihat kepada seseorang, ketika kamu beranggapan seseorang ini tuh salah gitu kan, sifatnya atau sikapnya ada yang salah, kamu harus bisa memfilter bahasa yang bisa digunakan dengan baik agar orang yang kamu kritik atau orang yang kamu nasihatin itu bisa menerima segala kritikan yang kamu ucapkan dan bisa diterapkan di dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Beda ceritanya ketika kamu mengkritik orang dengan menjatuhkan, itu kamu bukan tidak akan diterima, tapi seseorang itu pasti akan tersinggung gitu. Jadi manusia juga harus bisa memahami karakter orang yang kamu kritik seperti itu. Jadi mendeskripsikan sifatku sih, lebih ke sifatku. Aku tuh keras kepala, egois, mampus kata Abah, keras kepala, anak watun sing paling keras kepala. Dan yang kalian perlu tahu, aku dulu pernah cemburu sama salah satu sindennya Abah ya. Nggak mau nyebut nama, pasti teman-teman udah pada tahu. Ya karena aku cemburu sama sindennya Abah yang genit itu. Kalian tahu nggak apa yang aku lakuin? Kue sindene Abah kue sing genit karo Abah kue ya, kempole, pupune, sikile, tak guir ngopo kopi panas. Jadi sindennya Abah yang genit sama Abah itu ya, pahanya, kakinya aku siram pakai air kopi yang panas. Tapi itu dulu ketika sifatku yang masih emosionalnya belum stabil aja gitu. Wow, ini aku ada orang kacamata orang katon ya guys, keprimen ya. Oke Mbak, next question. Banyak yang komentar kok Mbak Jana kerudungnya warnanya hitam terus. Apa nggak punya kerudung warna lain selain warna hitam? Guys, ambilkan kerudungku yang belum dibuka. Aduh, pertanyaan ini tuh pertanyaan yang bukan hanya ditanyakan oleh kaum perempuan saja, tapi banyak banget dari teman-teman yang nanyain, kayaknya tengah iki orang katon apa guys. Nah, ini aku nggak bisa kalau nggak pakai kacamata tuh
ora katon ngono lho pimen sih ya Allah. Orang meni matane jereng. Tapi ora katon, pimen sih ya Allah. Berakin dulu bentar. Acek pesek kau ya. Iya iyalah, acek pesek kau udah sare pesek abit lahir. Nah, banyak yang nanya akeh sing takon. Ya tuh wong Tegal tok sih sebenarnya kanca-kancananya nang Solo pada kayak gie. Mbok kayu Tegal, mbok kon kerudunge ora tau ganti, mbok ora mambune ora prengus kayak kowe. Terus ana manis sing ngomong, "Jane kayaknya butuh santunan kerudung, kaya kerudungnya warnane ireng kabeh," kayak kowe. Ana manis sing ngomong, "Jane kamu tuh nggak punya kerudung ya selain warna hitam atau kamu itu memang nggak pernah ganti-ganti kerudung?" Guys, nih yang perlu kalian tahu ya. Nih, aku geser sebentar ya. Nih, di sini kerudung hitam. Nih. Jana entus cilik. Kalian kalau mau ngadu aku, nggak usah mahal-mahal. Kerudung yang warna hitam nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang aku tunjukin sebagian aja ya. Ntar dikiranya di komen sama netizen nanti dikiranya saya pamer-pamer. Nih hitam ya. Ini yang ada di dalam satu tumpukan ini. 5 kerudung ini bisa dipakai 2-3 hari. 5 kerudung. Terus ini yang baru. Aku biasanya beli kerudung kayak gini tuh di Solo, di langganan aku. Nih tuh kerudungnya tuh hitam lagi. Belum yang pasmina, belum yang robani, kerudung selukupan. Nih ya, tuh hitam semua. Dah terjawab kan? Ya aku juga ada warna lain. Tuh Dongker punya banyak, merah ya ada. Ya banyak guys gitu. Tapi ya gimana, aku cintanya sama hitam itu mau gimana gitu. Jadi lebih suka, ya memang bukan lebih suka, harus ada warna hitam tuh gitu. Oke, next question. Kegiatan di rumah yang paling Mbak Jana sukai apa? Alhamdulillah kan sekarang aku juga dapur entus cilik ini juga nanti aku akan bikin satu vlog yang menceritakan tentang keseharian di dapur entus cilik. Jadi alhamdulillah kegiatan di rumah itu pasti bantu-bantu catering, satu itu. Terus yang kedua, aku tuh lagi senang sama olahraga badminton. Terus lagi mau daftar senam. Resolusi 2022 ingin kurus gitu guys. Ya ingin kurus. Terus 2022 ini ingin mengurangi orang-orang yang mempengaruhi coy. Orang-orang yang membawa pengaruh negatif itu udah dihempas gitu. Jadi lebih 2022 ini lebih ke bentuklah circle pertemanan yang dimana orang-orangnya tuh positif. Begitu, nggak suka ngadu domba gitu. Terus nggak suka gibain orang kayak gitu, karena kita kalau digibain sama orang juga nggak mau kan gitu. Terus biasanya sih bersihin makamnya Abah, itu paling rutin, harus banget gitu. Bersihin makamnya Abah, bersihin makamnya Simba, karena makamnya Abah dan makamnya Simba itu bersebelahan. Terus bersihin konser Simwayang di sini di ruang Garuda ini tempat Abah Entus biasanya nyimpan wayang-wayangnya Abah tuh di situ. Gitu. Terus beres-beres rumah, lagi mau belajar bisnis juga kayak gitu. Selain bisnis kuliner, lagi mau belajar bisnis. Terus kegiatan yang paling sering ya kuliah, ngono-ngono kayak durung lulus. Tangannya ngomong sing takon kapan bojo nih. Kok ada bojo sih kan saya pada bojo pada lamaran. Tulung ya, sing arep bude pulik
Sapa kue lah Mbak Mas kabeh semua ada ngomongi orang bojo-bojo cuma nih orang pengen bojo tapi nyongnya durung lulus kuliah begitu guys. Oke, next question. Oke guys, tapi aku mau ngalis. Sebelumnya kalian harus tahu alis aku ini sudah tebal ya. Alisnya itu tebalnya setebal hatiku. Hatiku yang tahan banting, tahan pakpok. Nih, lihat di zoom. Tuh, ini alis asli. Keturunan dari Abah Entus tuh anaknya pasti alisnya tebel-tebel. Cungure sing ora tiru entus. Ya, cungure pengok tirune Nurlela. Nih tuh. Alis asli ya, tuh asli. Ya. Ini aku pakai alis yang dari Implora, yang hitam. Goletin untuk kok akan nemen. Next question, Mbak. Makanan favoritnya Mbak Jana apa? Bedukan favorit berarti ya. Ya, sama minuman ya. Yo minuman no ente mangan bedok tok lah kan nginung ya. Seret toh kon. Primen. Makanan favoritnya Mbak Jana. Makanan favoritnya Mbak Jana. Aduh. Makanan favoritnya sing pasti berbau nasi ya. Berbau nasi nomor 1. Ya arane wong Tegal arane durung mangan sege, durung mangan arane. Mangan sarapan lauk mie. Ya arane dudu sarapan ngemil. Wong Tegal ki adate mangane segala nggi karo ponggol setan sing pedes kaya omongane tangga. Tanggane siapa? Maaf, sorry, lagi batuk. Ya. Ponggol setan ya. Tempene sing pedes saya omongane tangga. Tanggane siapa? Tanggane kae. Ya, tanggane Tanggane wong kae. Wes nyong ora bisa ngalis, guys. Jadi cuman diarsir-arsir aja. Tuh. Sudah. Minumannya belum dijawab. Kondisi tak goblok. Kene turung kue, compong yang lah. Alisanya turung benar ya, mekong dalam profil. Sabar. Makanan favoritnya aku pasti nasi. Terus nomor 1 tuh bihun goreng. Aku tuh paling suka sama bihun goreng, guys. Jadi nyoknya paling seneng bihun goreng, terus ketan, terus ricis. Pokoknya panganan sing tak senengi ke panganan sing pedes-pedes. Terus ayam penyet, cumi gitu. Pokoknya makanan yang tidak berbau santan karena aku duwe riwayat penyakit mah. Jadi nyong ora bisa mangan panganan sing berbau santan gitu. Minumannya air putih ya. Wong urip kudu minum banyu putih. Ya beli sing suci, bersih ya, kayak omongan netizen. Suci, bersih ya, tidak kotor ya, tidak pernah salah air putih ya, guys. Air kelapa, es jeruk, paling suka es jeruk gitu. Terus es teler, pokoknya yang tidak berbahan dasar santan aku pasti suka minum itu gitu, Mbak. Selanjutnya, Mbak Jana paling fobia sama apa dan alasannya kenapa? Paling fobia orang omongane karo janjine wong lanang. 2022 perempuan harus sadar ya, jangan mau dibutakan karo cocote wong lanang. Astagfirullahaladzim. Karena tidak semua itu sesuai dengan janjian di depan. Bukan begitu, Bu? Iyalah. Fobia itu paling takut tuh sama kecoa.
Wis pokoknya nyong tawar kecoa bentukannya kayak apa pan, bentukannya kecoa Australia, Amerika, apa pokoknya tetep wedi, bisa girap-girap oli jerat-jerit, bisa se-RT krungu kabeh. Terus nggak bisa makan udang, nggak bisa makan nanas, sama lele. Terus aku fobia sama badut yang pakai kostum yang kayak layak itu loh guys. Aku fobia banget sama itu. Fobia ketemu mantan juga sih Bu, itu perlu sih ya. Fobia ketemu mantan sama tetangga-tetangganya mantan tuh sing dang nakonin ridil ya, giling wis. Tetanggane mantan dang nakoni bisa kayak interview nemen. Lanjut yuk Kaji. Coba dong sebutin riwayat pendidikan Mbak Janah dari SD sampai kuliah yang sekarang. Riwayat pendidikan. Iya. TK, nyong TK yo, emangnya kon ora tau TK, mulane kon baca blapak kempus. TK ndisi tau dalben, TK. Iya, TK. Pertama TK itu di TK Masyito Kajen. Ya, yang membuat aku kenal dengan si dia gitu. SD Mangkukusuman 7 Kota Tegal. SMP Negeri 1 Kota Tegal. Dulu RSBI. Nyong mien sekolahnya RSBI, SMP Negeri 1 Tegal. Tapi gara-gara nyong sekolahnya pinggir pasar Iwak, Res, ngerti ora? RSBI ini disingkat apa? Rintisan Sekolah Berbau Ikan. Ya aku nyong mien zaman sekolah nang SMP di Tegal, sering nemen dibully kayak, wah RSBI kayak apa? Rintisan Sekolah Berbau Ikan. Padahal sekolah favorit. Dulu juga sekolahnya Abah Entus dan sekolahnya Mas Haryo. Terus SMA-nya SMK Negeri 8 Surakarta. Riwayat kuliahnya pernah kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta tapi nggak sampai lulus. Cuma sampai semester 5 keluar. Terus sekarang kuliah di Universitas Selamat Riyadi Surakarta jurusan hukum. Hukum apa? Hukum karma. Hukum karma, hukum alam, hukum gaib ya. Itu. Dan insya Allah tahun ini lulus. Insya Allah dengan predikat cum laude, amin. Itu riwayat pendidikannya. Dan insya Allah segera melanjutkan ke S2. Awal kesan cerita pertama kali ditinggal di kota Solo. Yang pertama kali ya kamarin kota Solo kayak ketek ditulup. Ketek ditulup ya wis nang kana ya nyong orang ngerti wong kayak ngomong apa, wong paribasane nyong nangane kayak wong ngapak. Walaupun nyong anak kedalang nyong ora bisa ngomong Jawa ya. Mari Solo barang kayak kowe weruh wong ngomong apa gini ngomong apa ya nyong orang ngerti, orang teyeng kan ya wis plongo nang kana orang duwe kanca ya sampai nang ana grup ngapak-ngapak didarani wong aneh ngomong kayak wong planet jarene. Terus ya adaptasi juga omongan-omongan dari berbagai daerah, ketemu wong Jawa Timur, ketemu wong Jawa Barat, ketemu wong Bali, Kalimantan. Terus ya adaptasi makanan juga sih di sana. Seru, alhamdulillah seru banget. Selanjutnya, coba dong kenalin siapa saja keluarga besar Mbak Janah yang ada di Solo. Keluarga besarku yang ada di Solo kalian harus tahu, kalian harus ngerti gitu. Jadi keluarga besarku di Solo ini itu dulunya adalah orang yang jadi guru besarnya Abah gitu. Jadi yang pertama aku ada keluarga dari Pak Ade dan Bude. Pak Ade dan Bude ini yang rawat aku dari 2013 di kota Solo. 2013 akhir ya, di kota Solo. Itu rumahnya di belakang Transmart kota Solo. Aku gak mau nyebutin alamat lengkapnya ya gitu. Terus ada juga bapak sama ibu. Bapak sama ibu ini itu di keluarga daerah Lawean berarti ya, daerah Lawean, Sondakan ya berarti Sondakan gitu.
Ibu sama bapak ini tuh sebenarnya orang tua dari kakak kelasku. Jadi aku punya kakak kelas. Dulu aku kan sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta. Nah, habis itu aku deket nih sama satu kakak kelas, yaitu namanya Mbak Farida Mas Buntiasi yang sekarang jadi PNS di Kabupaten Karanganyar. Aku deket banget nih sama Mbak Farida karena aku dari dulu pengen banget nyongke pengen nemen duwe kakang wadon kayak kulo, tapi bapaknya nyong ora mamane nyong ora gelem gawe anak maning kayak waras ora gelem kayak kue bapaknya nyong ora mamane nyong ora gelem kayak maning kayak kue dadine ya gelem ora gelem nyong ngangkat kakang beli ya wis akhirnya nang kono aku sering main ke rumahnya Mbak Far, terus ikut Mbak Far kemana-mana sama keluarganya. Terus akhirnya aku diangkat jadi anak sama bapak sama ibu, sama mas sama mbak di sana. Dan kebetulan kemarin kakaknya Mbak Farida nikah sama orang Tegal gitu. Jadi udah kayak saudara kayak gitu. Terus om sama tante ini yang dititipin abah juga. Karena dulu aku di Solo tuh nggak boleh ngekos. Walaupun aku di Solo dibeliin rumah sama abah, aku dulu tetap dititipin di orang guys. Jadi aku dulu nggak boleh ngekos sama abah. Jadi aku itu dititipin sama Bu Gogon sama Mimi kayak gitu. Terus ada bapak sama ibu lagi yang di Sekar Pace gitu. Yang kalau mau tahu nanti kalau aku bikin story di Solo deh ya gitu. Ini make upnya hampir Pertanyaan selanjutnya yang aku tunggu-tunggu nih. Ntar dulu, napas dulu Bu. Ntar alisnya kurang. Di Solo punya berapa mantan? Nggak ada, Gak nggak punya. Nggak, aku di Solo nggak pernah pacaran. Jadi guys, aku di Solo itu cuma punya satu mantan. Dan sekarang mantan aku udah menikah dan punya anak, udah beranak pinak ya. Jadi aku tuh dari dulu sama abah itu harus wajib main, nganggoin. Wajib ain aku harus punya, bukan harus ya, bukan mendahului takdir Allah, tapi diusahakan biar aku itu dapatnya orang Tegal. Kenapa sih kok jana entus cilik harus banget dapat orang Tegal itu? Kata abah itu biar kalau anak perempuan kan kebanyakan dibawa sama suami. Kalau kamu dapatnya orang Tegal itu kan kalau kamu dibawa sama suami pun kamu cuman beda kecamatan aja, tetap abah tuh nggak mau jauh-jauh dari anak perempuan satu-satunya ini yang paling nurut, yang paling solehah dan solehot. Solehah orang solehot wis. Terus ya udah gitu. Jadi aku di Solo tuh nggak pernah pacaran lagi selain sama yang itu. Putus pun dulu nggak direstuin sama abah. Mien pacaran nyo ditunjuki guys mani sekolahan. Pokoknya kamu sampai jalan harus putus ya gitu. Minum kali ya Bu? Mau minum dong Bu? Jadi akuannya mana ya? Mana? Kok nggak ada? Hah? Gimana say? Oh ini. Kau lupa minum disit ya? Kesel kayak ngeromnya. Terus lanjut ke mata. Bajana, satu kata buat film Layangan Putus. Apa? Satu kata Jangan buat makan dani layangan putus. Aduh. itu yang lagi rame. Kayaknya ini di part kedua aja ya, disambungnya ya guys. Nanti akan disambung di part kedua ya. Jadi jangan lupa nonton ke part yang keduanya. Oke guys, dadah, see you.